Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Wandang Griawan Lubis. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas pelajaran tarikh. Ya, kalau yang dulu dari SMP tidak tahu pembelajaran tarikh itu apa? Pembelajaran tarikh itu adalah pembelajaran sejarah, atau lebih tepatnya sejarah Islam. Nah, di situ di WA sudah Pak Wanda kirim bentuk PDF, itu adalah materi yang sama dari Pak Wanda ambil dari buku ini. Silahkan untuk di print ya, silahkan untuk di printnya nanti setelah nonton video atau sebelum nonton video terserah, yang penting di print. Itu nanti sebagai pegangan anak-anak apabila daring ini berlanjut sampai 1 semester, setidaknya anak punya pegangan. Karena untuk buku-buku pelajaran Anda kurang tahu sampai kapan akan didistribusikan kepada anak-anak semua. Jadi harap maklum, semuanya bisa memahami ya. Lanjut mengenai tarikh dakwah pertama adalah Muhammad periode Mekah ya. Periode Mekah berarti ada periode yang lain ya, jelas, karena Rasul berdakwah di 2 tempat yang sangat fenomenal, yaitu di Mekah dan di Madinah. Di Mekah berapa tahun? Nah, di Mekah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Jika digabung menjadi 23 tahun. Nah, mengenai dakwah Nabi Muhammad periode kota Mekah. Yang pertama kali yang anak pikirkan tentang kota Mekah itu apa? Yaitu Ka'bah, jelas. Ka'bah untuk orang naik haji atau apa saja, atau juga sebagai kiblat untuk orang muslim menyembah ya, atau sholat ya. Nah, pada zaman dulu sebelum datangnya Nabi Muhammad, Ka'bah ini sudah ada karena dibangun oleh siapa? Ingat. Nah, Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nah, setelah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim terus berlanjut ke nabi-nabi berikutnya. Nah, barulah di zaman Nabi Muhammad itu terjadi banyak sekali yang namanya berbagai macam agama, berbagai macam kepercayaan. Akhirnya datanglah Nabi Muhammad membawa kepercayaan agama Islam. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kondisi Mekah atau bagaimana kondisi Ka'bah? Waktu itu kondisi Ka'bah baik-baik saja. Dan maksudnya dari awal didirikan oleh Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad itu ya dirawat, tidak terus dihancurkan oleh kepercayaan lain, tidak. Tapi di sekeliling Ka'bah itu banyak sekali patung-patung ataupun Tuhan-Tuhan mereka lah, Tuhan-Tuhan mereka yang diletakkan di sekeliling Ka'bah. Jadi seperti untuk tempat pemujaan. Nah, itu ada berbeda, ada sekitar 300 lebih lah patung-patung kecil-kecil itu. Yang terbuat ada yang dari tanah, ada yang terbuat dari tulang, ada yang terbuat dari batu, dan itu disembah oleh masyarakat jahiliyah. Lalu apa nama-nama dari patung-patung mereka? Yaitu ada namanya Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Lalu bagaimana Rasulullah menyingkirkan semua patung itu dan mengubah mindset ataupun mengajak kaum muslimin untuk kaum kafir Quraisy untuk masuk Islam? Ini tentunya tidak mudah, dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan tenaga, dibutuhkan harta benda yang harus dikorbankan dan sebagainya ya. Dan ketika ini ada cerita menarik, ketika Rasul di Mekah ingin menunaikan sholat langsung di hadapan Mekah, Rasulullah tidak pernah melirik satupun ke kanan atau ke kiri, yaitu melirik patung-patung itu, karena Rasul menganggap bahwa menyembah dalam ajaran Islam ya, dalam ajaran Islam menganggap bahwa menyembah patung adalah syirik, dosanya sangat besar. Oke, lanjut ya. Di bab ini ada sekitar 4 subbab. Kita akan membahas 2 subbab saja untuk periode berikutnya ataupun next pertemuan, masih tetap menggunakan video. Jadi Pak Wanda mohon maaf apabila kuotanya habis ya.
yang mengeluh kuotanya habis, Pak Wanda yakin orang tua akan mendukung memberikan kuota kalau untuk anak-anak belajar daring, ya. Yang pertama adalah peta geografis kota Arabia dan letak kota Mekah itu dikelilingi oleh lembah yang dari timur ya. Dari timur terbentang Gunung Abu Qobis. Sebelah barat dibatasi oleh Gunung Koikon. Dataran rendah itu dikenal dengan nama Al-Bata. Yang di bagian tengah terdapat bangunan Ka'bah ini ya. Di sekeliling Ka'bah terdapat rumah-rumah penduduk suku Quraisy, sedangkan dataran tinggi dikenal dengan nama Ma'la. Nah, itu adalah sedikit letak geografisnya. Berikutnya kondisi masyarakat Mekah khususnya Arab itu memang benar-benar melakukan berbagai adat atau kebiasaan yang menurut zaman sekarang itu sangat tidak manusiawi, dan di zaman itu sebenarnya juga tidak sangat manusiawi karena menempatkan wanita, dan juga di sana juga menempatkan masih ada yang namanya sistem perbudakan ya. Kalau teman-teman sering melihat ataupun sering menonton film-film Arab tentang kisah-kisah Nabi dan sebagainya, itu bagaimana budak di sana diperlakukan, bagaimana wanita di sana diperlakukan, bagaimana anak perempuan di sana diperlakukan ya. Ada yang sangat fenomenal yaitu di Mekah apabila ada seorang pasangan suami istri yang melahirkan anak perempuan, nah itu sesuai kebiasaan waktu itu anak perempuan itu harus dikubur hidup-hidup. Nah ini yang sangat mengerikannya, ini yang sangat membuat miris Nabi Muhammad, sehingga beliau ingin sekali bahwa kebiasaan-kebiasaan buruk itu dihapuskan ya. Dan juga wanita diperlakukan secara tidak manusiawi, mereka ditindas, bahkan ada yang dikebiri. Dalam hal pernikahan, kaum wanita juga didolimi. Ketika seorang wanita dinikahkan oleh walinya, dia tidak memiliki hak untuk memberikan alasan atau nolak. Jadi bersyukurlah kalian yang lahir di zaman-zaman sekarang, karena bisa memilih wanita yang laki-laki mana yang kalian idamkan ya. Kalau dulu udah nggak bisa, kamu sudah diwalikan oleh seseorang, kamu tidak bisa menolak dengan siapapun kamu menikah. Nah, berarti ada bersyukurnya kita lahir di zaman sekarang ini ya, di akhir zaman juga ya. Apabila sang suami meninggal dunia, anak-anak tirinya dan saudara-saudara suami ikut mengambil jatah warisan. Nah, ini lebih sistemnya keserakah ya menurut Pak Wando. Jadi wanita tersebut juga ditahan oleh keluarga suami dan memperlakukan seperti layak halnya pembantu. Ini yang sangat miris kehidupan di zaman jahiliyah ya. Jahiliyah itu apa? Zaman kebodohan. Nah, dan apa sih mata pencarian utama kota Mekah? Warga di sekitar itu kebanyakan berdagang. Ada yang juga berburu. Berdagang, mereka suka menawarkan, ada yang menawarkan jasa, ada yang berjualan Tuhan, patung-patung itu juga dijajakan, ada yang juga menjual hasil buminya seperti kurma, nah, dan lain sebagainya. Ada juga yang menawarkan jasa seperti menjaga unta, memandikan unta dan lain sebagainya ya. Terus juga berburu ya, karena berburu tentu hewan-hewannya yang apa saja yang mereka dapat ya, terus bisa dijual lagi. Mereka juga ada yang membuat pabrik-pabrik pembuatan senjata tajam. Nah ini ya, seperti pisau, tombak, pedang, panah, kampak dan lain sebagainya. Itu adalah peta sosialnya ya. Kota Mekah salah satu kota yang sangat ramai waktu itu. Jadi bisa dikatakanlah sebagai pusat peradaban waktu itu, di mana banyak orang yang menjajah ataupun berjualan ataupun sering hilir mudik masuk kota Mekah untuk menjual barang dagangannya ya. Dan inilah tempat strategis yang menurut Pak Wanda dipilih oleh Rasulullah untuk mengembangkan agama Islam waktu itu, untuk mengembangkan agama Islam. Untuk mengembangkan agama Islam. Nah, suku Arab yang mendiami kota Makkah adalah namanya suku Quraisy. Suku Arab dibagi menjadi 3 bagian apabila dilihat dari keturunan dan cikal bakalnya, yaitu A. Arab Baidah, B. Arab Aribah, C. Arab Musta'ribah.
apa pengertian dari ketiga suku itu? Sudah Pak Wanda kirimkan PDF-nya, silahkan dipahami dan dibaca ya. Kita lanjut ke paham keagamaan orang Arab waktu itu ya, maaf. Masyarakat Arab, orang Arab itu memiliki berbagai macam kepercayaan ya. Sebelum Islam datang tentunya ya. Yang pertama adalah mengundi nasib. Nah, ini seperti halnya kalau sekarang judi ya. Jadi kalau dulu itu ada sebuah cerita yang menarik. Kalau ada yang kalau bisa melempar, mereka ya kayak judi biasanya lah ya. Uniknya kalau mereka mau membeli tanah itu tidak diukur menggunakan meteran, tapi si pembeli akan melemparkan batu, menggunakan batu dilempar sejauh paling jauh dan jatuhnya batu pertama kali ke tanah itu adalah ukuran untuk membeli. Misalkan kalian beli tanah di sana ya waktu itu ya, misalkan ini contoh 20 juta, silahkan ambil batu terus kalian lempar. Nah, sejauh kalian melempar sejauh lebih banyak pula tanah yang akan kalian dapatkan. Itu adalah contoh waktu itu mengundi nasib ya, seperti halnya itu juga tidak diperbolehkan sekarang, makanya kepercayaan itu dihapus ya. Yang kedua menyembah batu berikutnya. Seperti Pak Wanda bilang di awal tadi bahwa Tuhan-Tuhan mereka itu bukan hanya tercipta dari tanah liat ya, tapi juga ada yang dari batu, kayu, tulang belulang dan sebagainya. Nah, untuk yang batu ini semakin dia memahat semakin bagus, itu nilai harganya juga tinggi. Nah, selain keindahan pahatannya, juga dasar batunya ataupun jenis batu yang dia gunakan. Bila batu kali lah cara kasare, atau dengan batu yang seperti kayak batu akik, itu harganya lebih mahal lagi. Itulah tuhan-tuhan waktu itu yang diperjualbelikan. Dan waktu itu juga masih sangat percaya tahayul dan khurafat. Sampai sekarang pun banyak ya masyarakat yang masih percaya tahayul dan khurafat. Nah, ini di sana itu banyak sekali paranormal atau namanya ahli tenung ya, dukun-dukun lah kalau bahasanya, dukun-dukun itu juga sangat mendominan karena dengan keahlian mereka berkomunikasi dengan setan atau jin, mereka bisa menipu daya masyarakat dan menjadikan tipuan itu sebagai ladang usaha atau ladang bisnisnya. Sebagai contoh, misalkan dia bisa menggerakkan kayu, bisa menggerakkan sapu, menari-nari, wah, orang-orang akan menganggapnya dia tuh Tuhan. Wah, itu dia bisa mempunyai ilmu, padahal itu adalah ilmu jin atau ilmu setan, syirik ya itu ya. Dan mereka juga menjadikan apa ya, kelebihan mereka itu sebagai bentuk untuk penolakan. Ketika Rasulullah datang, sebenarnya dilakukan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa ya waktu itu, dia juga menggunakan ahli tenung ataupun dukun untuk melawan Nabi Musa, dengan alasan Fir'aun mengatakan, apabila Tuhanmu memang bisa melawan ahli dukunku, silakan, gitu kan. Terus dukun-dukunnya melemparkan tali-tali kecil berubah menjadi ular-ular kecil, sedangkan Nabi Musa hanya melemparkan tongkat besarnya menjadi ular besar. Itu sebagai contoh perlawanan bahwasanya dukun itu tidak untuk dijadikan rujukan ya. Sampai sekarang pun apabila ada anak-anak ataupun orang tua yang masih percaya dukun, segera ditinggalkan karena itu berbau syirik ya, dosa besar. Syirik itu dosanya tidak bisa diampuni ya, karena menyekutukan Allah ya. Selanjutnya yaitu menyembah berhala ya, seperti tadi menyembah bebatuan, ini juga menyembah berhala, hampir mirip ya. Tapi menyembah berhala ini kepercayaan yang paling banyak diikuti ya, karena bisa diperjualbelikan tadi. Terus menyembah benda-benda langit, menyembah api. Nah, untuk menyembah api ini sampai sekarang pun ada ya, menyembah api. Sekian, apabila ada kurang lebihnya Pak Wanda mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.